warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dengan NIM 94100124121. Saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 10, yaitu kelompok dan tim. Di mana poin pertama yang saya jelaskan yaitu kelompok dan pengembangan kelompok. Pengertian kelompok yaitu kelompok didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang berkumpul untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana kelompok formal adalah kelompok kerja yang ditentukan oleh struktur organisasi dan memiliki tugas yang ditetapkan serta tugas khusus yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok sosial. Kelompok ini muncul secara alami di tempat kerja dan cenderung terbentuk di sekitar persahabatan dan minat yang sama. Misalnya 5 karyawan dari departemen berbeda secara teratur makan siang bersama adalah kelompok informal. Beberapa contoh yaitu kelompok komando adalah kelompok yang ditentukan oleh bagan organisasi dan disusun individu yang melapor langsung kepada manajer. Yang kedua, kelompok tugas, di mana kelompok yang terdiri dari individu-individu yang disatukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Keberadaan mereka seringkali bersifat sementara karena ketika tugas selesai maka kelompok tersebut sudah bubar atau selesai juga. Yang ketiga, tim lintas fungsi, di mana kelompok yang menyatukan pengetahuan dan keterampilan individu dari bidang pekerjaan atau kelompok yang anggotanya lebih dilatih untuk melakukan pekerjaan satu sama lain. Yang terakhir, kelompok yang atau tim dikelola sendiri, di mana kelompok pada dasarnya independen dan selain tugas mereka sendiri juga mengembangkan tanggung jawab manajer tradisional seperti pengrekrutan, perencanaan, dan penjadwalan serta evaluasi kerja. Tahapan pengembangan kelompok, penelitian menunjukkan bahwa kelompok berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan, yaitu memiliki 2 fase. Yang pertama, saat terjadi orang-orang bergabung dengan kelompok. Dengan kelompok formal, orang-orang bergabung karena beberapa tugas pekerjaan. Setelah mereka bergabung, fase kedua dimulai atau mendefinisikan tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang selanjutnya, tahap penyerbuan, di mana diberi nama yang tepat karena adanya konflik intragrup. Terjadi konflik terhadap siapa yang akan mengendalikan kelompok dan apa yang perlu dilakukan kelompok tersebut selama tahap ini. Hierarki kepemimpinan dan kesepakatan yang relatif jelas mengenai arah kelompok muncul. Selanjutnya, tahap norming adalah tahap di mana hubungan dekat berkembang dan kelompok menjadi kohesif. Selanjutnya adalah tahap pertunjukan, yaitu struktur kelompok sudah terbentuk dan diterima oleh anggota kelompok. Yang terakhir adalah kelompok penangguhan, atau pada tahap ini kelompok bersifat untuk bubar, yaitu kelompok memfokuskan perhatiannya pada penyelesaian kegiatan ahli-ahli kinerja tugas sehingga anggota kelompok bereaksi dengan cara yang berbeda. Beberapa optimis gembira dengan pencapaian kelompok tersebut. Selanjutnya, kinerja dan kepuasan kelompok kerja. Yang pertama, kondisi eksternal yang diberlakukan pada grup. Kelompok kerja dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang diberlakukan kepadanya, seperti strategi organisasi, hubungan otoritas, aturan dan regulasi formal, kesediaan sumber daya, dan sebagainya. Sumber daya, kriteria pemilihan karyawan, sistem dan budaya manajemen kerja, dan tata letak fisik umum ruang kerja kelompok. Misalnya beberapa kelompok memiliki peralatan dan perkakas modern dan berkualitas tinggi untuk melakukan pekerjaan mereka, sementara kelompok lain tidak melakukannya. Yang kedua, sumber daya anggota kelompok. Potensi kinerja kelompok sangat bergantung pada sumber daya yang dibawa setiap individu ke dalam kelompok. Sumber daya ini meliputi pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ciri kepribadian, serta sumber daya tersebut menentukan
menentukan apa yang dapat dilakukan anggota dan seberapa efektif mereka akan bekerja dalam kelompok, di mana keterampilan interpersonal terutama manajemen dan penyelesaian konflik, pemecahan masalah secara kolaboratif, dan komunikasi secara konsisten muncul sebagai hal penting untuk kinerja tinggi oleh kelompok kerja. Nah, ciri-ciri kepribadian juga memengaruhi kinerja kelompok karena sifat tersebut sangat memengaruhi cara individu berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Karakteristik kepribadian negatif seperti otoritisme, dominasi, dan ketidakkonvensional cenderung berhubungan negatif dengan produktivitas dan moral kelompok. Yang pertama yaitu peran. Peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dan yang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Dalam suatu kelompok, individu diharapkan melakukan hal-hal tertentu karena posisi atau peran mereka dalam kelompok tersebut. Yang kedua adalah norma, di mana semua kelompok memiliki norma standar atau harapan yang diterima dan dianut oleh anggota kelompok. Norma menentukan hal-hal seperti tingkat hasil kerja, tingkat ketidakhadiran, ketepatan waktu, dan jumlah sosialisasi di tempat kerja. Selanjutnya, konformitas. Karena individu ingin diterima oleh kelompok tempat kerja mereka berada, mereka rentan terhadap tekanan untuk menyesuaikan diri. Eksperimen awal yang dilakukan oleh seseorang menunjukkan bahwa dampak konformitas terhadap penilaian dan sikap individu. Dalam percobaan ini, kelompok yang terdiri dari 7 atau 8 orang diminta untuk membandingkan 2 kartu yang dipegang oleh peneliti. Satu kartu garis dengan panjang yang berbeda dan yang lainnya memiliki satu garis yang sama panjangnya dengan salah satu dari 3 garis pada kartu lainnya. Dan yang selanjutnya sistem status. Sistem status merupakan faktor penting dalam memahami kelompok. Standar adalah peningkatan peringkat, posisi, atau pangkat dalam suatu kelompok. Sejauh ini, peneliti mampu telusuri mereka telah menemukan hierarki status. Status dapat menjadi motivator yang signifikan dengan konsekuensi perilaku, terutama ketika individu melihat perbedaan antara apa yang mereka anggap sebagai status mereka dan apa yang orang lain anggap sebagai status. Selanjutnya, ukuran kelompok. Ukuran kelompok memengaruhi kinerja dan kepuasan dari efek tergantung pada apa yang seharusnya dicapai oleh kelompok tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok kecil lebih cepat menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Namun, untuk kelompok yang terlibat dalam pemecahan masalah, kelompok besar secara konsisten mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kelompok yang lebih kecil. Selanjutnya, keterpaduan kelompok. Keterpaduan penting karena telah ditemukan berhubungan dengan produktivitas kelompok. Kelompok yang banyak terjadi perselisihan internal dan kekurangan kerja sama kurang efeknya keterpaduan kelompok. Keterpaduan penting karena telah ditemukan hubungan dengan produktivitas kelompok. Kelompok yang banyak terjadi perselisihan internal dan kekurangan kerja sama kurang efektif dalam menyelesaikan tugas mereka dibanding kelompok yang anggotanya umumnya sepakat, bekerja sama, dan menyukai satu sama lain. Selanjutnya, proses kelompok. Faktor berikutnya menentukan kinerja dan kepuasan kelompok menyangkut proses yang berlangsung dalam kelompok kerja seperti komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen publik, dan manajemen konflik dan sejenisnya. Proses-proses ini penting untuk memahami kelompok kerja karena proses-proses ini memengaruhi kinerja dan kepuasan kelompok secara positif atau negatif. Selanjutnya, pengambilan keputusan kelompok. Jarang sekali organisasi tidak menggunakan komite, penugasan pasukan atau panel tinjau, tim studi atau kelompok serupa lainnya untuk membuat keputusan. Status menunjukkan bahwa manajer dapat menghabiskan hingga 30 jam seminggu dalam rapat kelompok. Tidak diragukan lagi sebagian besar waktu yang dihabiskan untuk merumuskan masalah, pengembangan solusi, dan menentukan cara penerapan solusi. Faktanya, ada kemungkinan bagi kelompok untuk kekompakan kelompok dan rendah peningkatan, sedangkan nilai produktivitas tidak ada dampak signifikan tentang produktivitas kelompok.
Selanjutnya, teknik yang dapat digunakan untuk untuk membantu kelompok membuat keputusan yang kreatif. Yang pertama, manajer konflik. Proses kelompok yang penting adalah bagaimana suatu kelompok mengelola konflik. Ketika suatu kelompok melaksanakan tugas yang diberikan, perselisihan pasti akan muncul. Konflik dianggap sebagai perbedaan yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan beberapa bentuk campur tangan atau yang kedua adalah tim yang dikelola sendiri, yang ketiga adalah tim lintas fungsi, yang keempat adalah tim virtual, dan selanjutnya menciptakan tim kerja yang efektif, di mana tim tidak selalu mencapai tingkat kinerja yang tinggi, namun penelitian tentang tim memberikan wawasan tentang karakteristik yang biasanya berkaitan dengan tim yang efektif. Karakteristik tim yang efektif yang pertama, tujuan yang jelas, keterampilan yang relevan, saling percaya, komitmen yang bersatu, komunikasi yang baik, dan keterampilan bernegosiasi serta kepemimpinan yang tepat. Dan yang terakhir adalah dukungan internal dan eksternal. Selanjutnya, tantangan saat ini di manajemen tim. Beberapa tren telah mempengaruhi cara kerja di organisasi sebanyak menggunakan tim kerja. Namun, manajer juga menghadapi beberapa tantangan terkini dalam mengelola tim, terutama terkait dengan pengelolaan tim global, pembangunan keterampilan tim, dan memahami jaringan sosial organisasi. Yaitu yang pertama, pengelolaan tim. Latihan semacam ini biasanya digunakan untuk menggambarkan dan mengembangkan efek atau keterampilan tertentu dalam menjadi atau mengelola tim. Selanjutnya, memahami jaringan sosial. Penelitian tentang jaringan sosial telah menunjukkan bahwa ketika orang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan, mereka akan memilih rekan kerja yang ramah daripada seseorang yang mungkin lebih cakap. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.